Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sinde Nitasari. Dalam video kali ini, kita akan membahas mengenai teori dan konsep dasar sistem keuangan Islam. Sebelumnya, perkenalkan, saya Sinde Nitasari dari kelas Perbankan Syariah 4B. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekonomi, Keuangan, dan Moneter. Oke, langsung saja kita akan masuk pada pembahasan kita hari ini mengenai teori dan konsep sistem keuangan Islam. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai uang. Uang dalam Islam dapat diartikan sebagai sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat tukar, satuan perhitungan, penyimpanan nilai dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip syariah, seperti larangan riba ataupun bunga dalam suatu transaksi, gharar atau ketidakjelasan seperti suatu undian, dan maisir ataupun perjudian. Sedangkan, secara umum, uang dapat diartikan dari fungsi dan peranan uang itu sendiri, yaitu sebagai alat pertukaran, unit perhitungan, dan penyimpanan nilai, ataupun sebagai standar pembayaran yang disahkan. Yang kedua, ada fungsi dari uang dalam Islam. Dalam Islam, uang memiliki beberapa fungsi sebagai berikut. Yang pertama, uang sebagai satuan nilai atau standar harga, atau unit of account. Maksudnya, dengan adanya uang sebagai satuan nilai akan memudahkan terlaksananya transaksi dalam kegiatan ekonomi masyarakat, di mana uang harus memiliki nilai kekuatan dan daya beli yang bersifat tetap agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Yang kedua, ada uang sebagai alat tukar atau medium of exchange. Uang digunakan sebagai alat tukar dalam melaksanakan transaksi pembelian barang ataupun jasa untuk pemenuhan kebutuhan. Yang ketiga, ada uang sebagai alat penyimpanan kekayaan atau store of value atau store of wealth. Maksudnya, bahwa seseorang yang mendapatkan uang terkadang tidak mengeluarkan seluruh uangnya dalam satu waktu, namun ia akan menyimpan atau menyisihkannya untuk membeli barang ataupun jasa yang dibutuhkan pada waktu tertentu. Yang keempat, ada uang sebagai standar pembayaran tunda atau standard of deferred payment. Maksudnya, uang juga dapat digunakan sebagai pembayaran suatu transaksi yang ditunda. Misalnya, pembelian suatu barang atau jasa dilakukan sekarang, namun pembayarannya dilakukan di masa yang akan datang. Nah, yang ketiga ada konsep keuangan dalam Islam. Konsep keuangan dalam Islam terbagi menjadi beberapa bagian juga. Yang pertama, ada konsep jual beli. Dalam konsep jual beli ini berarti menjual, mengganti, atau menukar sesuatu dengan sesuatu. Atau jual beli juga dapat diartikan sebagai transaksi menukar uang dengan suatu barang atau jasa yang diperlukan. Konsep yang kedua ada konsep syirkah. Maksud dari syirkah ini adalah kerjasama yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam menjalankan suatu usaha, di mana kesepakatan, pembagian keuntungan, dan kerugian dibagi adil untuk semua pihak yang bersangkutan. Yang ketiga ada konsep mudharabah atau bagi hasil. Nah, konsep ini juga kita ketahui sebagai akad kerjasama usaha antara dua pihak, di mana satu pihak menyediakan modal, sedangkan pihak yang satunya sebagai pelaksana usaha ataupun pengelola usaha, di mana keuntungan akan dibagi sesuai kesepakatan dan kerugian hanya ditanggung oleh penyedia modal. Konsep yang terakhir ada konsep ariyah atau pinjaman. Konsep ini adalah konsep pinjaman tanpa bunga, di mana dana pinjaman akan diberikan oleh pihak pertama, dan pihak kedua tidak perlu membayarkan bunga atas pinjaman, tetapi ia harus mengembalikan pinjaman pada waktu yang telah ditentukan. Kesimpulannya, sistem keuangan Islam menawarkan pendekatan yang lebih adil dan seimbang dalam perekonomian, dengan menitikberatkan pada prinsip syariah untuk menciptakan stabilitas dan keberkahan dalam transaksi ekonomi. Konsep uang dalam Islam juga dipandang sebagai alat tukar yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, dan bukan sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan. Oke semuanya, sekian saja pembahasan kita pada materi kali ini. Terima kasih buat yang sudah menonton. Berjumpa lagi di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.